Halo teman-teman, selamat datang di Asinkronus Ekonomika Pembangunan 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda terkait Golden Rule, gitu ya. Eh, Golden Rule pada teori pertumbuhan Solo, gitu ya. Teori pertumbuhan Solo, ya. Di Golden Rule ini Anda akan mengingat bahwasanya eh, kita punya resource constraint gitu ya, eh, resource constraint ya. Terus kemudian saya tulis dulu aja ya. Jadi ini ada resource constraint. Kemudian ada expenditure ya kan, expenditure yaitu Y sama dengan C plus I. Saya asumsikan Anda masih ingat ya. Jadi di sini kita punya Y sama dengan C plus I ya kan. Kemudian resource constraint-nya adalah Y sama dengan K pangkat alfa L pangkat beta, di mana dia identik dengan constant return to scale ya. Asumsinya berarti alfa tambah beta sama dengan 1. Kemudian yang ketiga adalah akumulasi modal. Akumulasi modal eh, yaitu modal saat ini gitu ya, saat yang akan datang gitu ya. T plus 1 sama dengan 1 min delta kecil KT ditambah investasi baru gitu kan. Kira-kira begitu. Oke, saya pikir prinsip ini Anda masih ingat lah ya, di skema itu. Kemudian yang keempat adalah ada exogenous factor gitu ya. Ya, factor yang kemudian masuk ke dalam persamaan kita gitu ya, yaitu uh, kapital gitu ya, uh, kapital termasuk juga E ya, P dan seterusnya. Tapi yang paling penting lagi adalah labor ini. Labor sama dengan labor T ya, maksudnya labor T itu sama dengan ET dikali PT kan gitu. Nah ini yang paling penting Anda harus ingat. Oke, kita kembali ingat lagi bahwasanya eh, dari sini Anda bisa bangun ya modalnya, bahwasanya expenditure functionnya kita bisa bentuk per kapita expenditure itu berarti Y per L sama dengan C per L ditambah I per L ya kan, dimana L itu adalah EP ya, berarti Y per EP sama dengan C per EP ditambah I per EP yang kemudian akan berubah Y sama dengan C plus I seperti ini. Gitu ya, ini yang pertama, persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua, persamaan akumulasi modal yang resource constraint ya, sorry, resource constraint-nya uh, constraint itu tidak lain adalah Y per L itu sama dengan K per L gitu ya, K alpha L beta per L. Sebelum itu kita harus rubah dulu. L sama dengan K alpha L pangkat 1 min alpha per L seperti ini. Dan kemudian nanti ujung-ujungnya kita bisa mendapatkan Y per L sama dengan K pangkat alpha L pangkat 1 min alpha min 1. Berarti kita punya Y per L gitu ya. Y per L sama dengan K pangkat alpha per L. Seperti ini ujung-ujungnya gitu ya. Ini kalau disederhanakan kan K pangkat alfa per L pangkat alfa. Kalau keluar K per L pangkat alfa. Nah, L sendiri tidak lain adalah EP kan gitu kan. Jadi Y per EP sama dengan K per EP seperti ini. Pangkatnya alfa. Sehingga Y kecil sama dengan K pangkat alfa. Ini ya. Nah, ini yang harus Anda simpan sebagai nomor 2. Kemudian yang ketiga adalah akumulasi modal. Gitu ya. Akumulasi modal, akumulasi modalnya adalah KT plus 1 sama dengan 1 min
delta kecil dari KT ditambah dengan I gitu ya. I yang kemudian pada ujungnya akan menemukan hasil di mana uh, N ditambah P gitu ya. N ditambah P ditambah uh, delta kecil dari K gitu ya. K sama dengan K bintang itu akan sama dengan SY bintang. Seperti ini ya. Nah, ini yang sebelumnya kita sudah bahas di persamaan ketiga. Oke, selanjutnya adalah golden rule. Nah, golden rule itu apa? Golden rule itu di situasi ya kan, golden rule itu situasi di mana kita ingin memaksimumkan C subject to capital tertentu. Jadi kita sudah punya capital yang sudah fix nilainya, mau kita maksimumkan kira-kira berapa sih besaran konsumsi yang bisa kita dapatkan gitu ya. Berarti kita otak-atik Y sama dengan C plus I seperti ini, berarti Y dikurangi I itu sama dengan C seperti ini. Kita membangun fungsi C-nya ya. Berarti Y dikurangi I sendiri adalah SY seperti ini C gitu kan. Oke, sekarang kita kembalikan lagi bahwasanya SY itu juga bisa berganti. SY itu tidak lain adalah keseimbangan I sama dengan SY, yaitu SY sendiri tidak lain adalah delta K gitu ya. Jadi ini bisa kita ganti dengan Y min delta K kecil seperti ini. Kalau misalnya tanpa ada pertumbuhan ekonomi gitu kan. Tapi kalau ada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk ya. Kalau ada pertumbuhan penduduk berarti kan ada N gitu ya, ada N, ada B, ada delta. Gitu ya. Berarti di sini uh, ini sederhana ya, sederhana. Nah berarti sekarang kita bisa Y min N plus B plus apa lagi delta kecil K gini ya adalah fungsi daripada C. Nah, inilah yang kemudian kita ingin maksimumkan, ya berarti maksimum ini. Jadi kita ingin menurunkan ini, tujuannya memaksimumkan ini berarti kan turunan C terhadap K gitu ya. Nah, itu tidak lain adalah ini fungsi ini sendiri kan Y aksen ya, Y aksen web ini main turunkan terhadap K adalah N plus P plus delta kecil seperti ini. Nah, ini sendiri Y itu sendiri kan fungsi daripada K tadi ya yang di awal itu Y sendiri adalah K pangkat alfa. Berarti aksen adalah alfa K pangkat alfa min 1 kan gitu kan. Berarti ini sendiri adalah MPK. Jadi ini adalah kalau kita sama dengan K0 karena maksima SFUC. Berarti delta C per delta K itu sama dengan 0. Berarti di sini adalah delta K gitu ya. K alfa min 1 atau MPK gitu ya. MPK min N plus P plus delta K. Delta kecil sorry ya sama dengan 0 berarti MPK itu sama dengan N plus apa namanya P plus delta kecil. Nah ini adalah golden rule-nya. Nah, golden rule tercapai pada saat turunan pertama dari fungsi produksi per worker, efektif worker itu adalah besaran penyebab dari depresiasi capital itu, gitu ya, atau break even point, koefisien break even point-nya. Gitu ya. Nah, sehingga kalau kita gambarkan ya teman-teman nanti seperti ini, itu akan membentuk kurang lebih seperti ini. Ya, oke. Ini berarti K, ini Y kan gitu ya. Nah, kita punya kuning ini. Nah, ini seperti ini ya. Ini adalah N plus P plus ini ya kan. Kemudian K ini. Terus kemudian kita punya fungsi ini savingnya berarti S Y gini ya. Kemudian kita dapatkan steady state kan di sini ya. Steady state-nya berarti K steady state dan mendapatkan investment sebesar steady state seperti ini. Nah, karena kita menggunakan aturan golden rule gitu ya, kita juga harus menggambar ini, gambar apa namanya? Gambar fungsi produksi seperti ini ya.
Nah, kita bisa tarik ke sini. Nah, ini akan mendapatkan nilai besaran Y min I-nya gitu kan. Nah, Y min I itu ada di sini. Yang pada akhirnya ini titik A dan ini titik B. A ke B ini disebut sebagai consumption. Nah, B ke KS ini ya, berarti B ke K steady state ini disebut sebagai investment. Artinya ekonomi akan bekerja pada tingkat investasi paling besar gitu ya. Nah, ini ekonomi akan bekerja pada tingkat investasi paling besar dan konsumsi di senilai tertentu kan gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana dengan golden rule? Dengan menggunakan aturan golden rule, nah kita sebetulnya sedang menghitung kemiringan daripada depresiasi tadi ya. Jadi ini kita bikin garis bantu kemiringan depresiasi ya kan. Nah, ini ketemunya ada di misalnya ada di sini ya. Nah, kita tarik ke sini ya kan. Ini menghasilkan apa namanya? Menghasilkan eh, konsumsi ya kan. Y min I golden rule atau konsumsinya gitu ya. Jadi ini konsumsinya ada di titik misalnya P gitu ya. Kemudian ketika di bawah ini adalah titik di mana yang kemudian kita sebut sebagai saving gitu ya. Jadi di sini itu adalah saving golden rule gitu ya. Jadi ini saving golden rule-nya adalah S golden rule adalah S bintang dari Y. Nah, gitu ya. Jadi kalau Anda lihat gambar saya ini itu tidak lain adalah titik-titik yang di sini mencerminkan berapa banyaknya capital yang mengoptimumkan konsumsi gitu ya. Jadi ini investasinya sekecil ini ya kan bekerja dinilai seperti ini dan konsumsinya bekerja di sebanyak ini. Jadi coba kalau Anda bandingkan konsumsi satu dengan konsumsi dua itu akan lebih besar konsumsi dua dibandingkan konsumsi satu. Sementara investment dua itu lebih kecil daripada investment satu, gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kita tidak memaksa penggunaan capital. Tapi capital akan bisa mencapai nilai optimum di steady state-nya sebesar itu, ya kan? Nah, tinggal kemudian bagaimana Anda menentukan Y bintang, YI bintang, CII bintang gitu ya. Nah, itu kita bisa tentukan dengan menggunakan persamaan yang sebelumnya kita peroleh. Ini secara konseptual. Nanti secara tutorial, latihan soal kita akan bahas di section yang lainnya. Nah, kira-kira itu teman-teman untuk golden rule itu sendiri. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.